Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, ribuan siswa SMA dan SMK sekota Malang menggelar Ikrar Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ribuan siswa SMA dan SMK dari berbagai sekolah di Kota Malang Rabu pagi berkumpul di Bundaran Tugu Kota Malang untuk memperingati hari lahir Pancasila, sekaligus menggelar ikrar bersama cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ribuan siswa tersebut dengan membawa bendera, mereka bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, dan bersama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Adelia, salah satu siswa yang ikut memperingati hari lahir Pancasila, sekaligus ikrar cinta NKRI, mengatakan dengan momen peringatan hari lahir Pancasila dimaknai sebagai dasar dari bangsa Indonesia yang perlu diamalkan dalam kehidupan, sehingga dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Kalau menurut saya, makna Pancasila sendiri itu merupakan dasar dari bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana segala asal persatuan dan kesatuan itu ada di dalam situ. Kalau kita sudah mengamalkan Pancasila, di sini kita bisa menghidupi kehidupan kita dalam Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dalam kebersamaan dan juga persatuan. Sementara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di Bundaran Tugu Kota Malang digagas oleh Forum OSIS Kota Malang, di mana kegiatan ini melibatkan sekitar 2.000 lebih siswa SMA dan SMK dari 35 sekolah di Kota Malang. Tujuan dari peringatan hari lahir Pancasila dan ikrar cinta NKRI mengajak siswa sebagai generasi muda yang nantinya menjadi pemimpin untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Lebih dari hampir 2.000 dari 35 sekolah, 300 dan 300 dari SMA Tugu, dan masing-masing sekolah lainnya mengirimkan 40-50 siswa. Tujuan dari hari lahir Pancasila ini tentunya alasan kami mengajak kawan-kawan dari SMA adalah mereka yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Dan alasan kami sekali lagi untuk mengadakan kegiatan ini ialah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjadi lebih bangga terhadap Indonesia. Simon Alfredo melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Jawa Timur diprediksi masih kekurangan hewan kurban, khususnya kambing. Meski demikian, Jawa Timur masih surplus untuk stok sapi dan domba. Masyarakat yang berkurban diimbau untuk bisa beralih ke domba. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Gubernur menjelaskan bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha, masih ada 108.000 sapi yang tersedia di Jawa Timur. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan persyaratan dan terkonfirmasi aman. Sementara itu, diperkirakan kebutuhan sapi untuk Hari Raya Idul Adha sebesar 87.000 ekor. Meski stok sapi dinyatakan aman untuk kebutuhan kurban pada Idul Adha nanti, namun untuk hewan kurban seperti kambing di Jawa Timur masih kekurangan 120.000 ekor. Sementara berbeda dengan kambing yang kekurangan jelang Idul Adha, untuk domba di Jawa Timur masih surplus. Total domba yang dimiliki sebanyak 180.000 ekor domba di Jawa Timur. Melihat kondisi saat ini, Gubernur Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat pada perayaan kurban nanti yang biasanya menggunakan kambing sebagai hewan kurban agar beralih ke domba. Saya ingin menyampaikan bahwa stok hewan kurban ini yang khusus sudah di dalam konfirmasi dan aman serta memenuhi persyaratan menjadi hewan kurban. Sapi kita ini masih surplus. Alhamdulillah, posisi data per kemarin sore ya, kita dari data yang ada 87.900 kebutuhan dari hewan kurban yang diprediksi di 2022 ini yang dibutuhkan masyarakat. Tapi kita punya stok 108.000, jadi aman. Untuk kambing ini kita mengalami kekurangan stok sesuai dengan kualifikasi baik dari kesehatan maupun persyaratan ternak untuk menjadi hewan kurban. Jadi untuk kambing, prediksi yang dibutuhkan di Idul Adha 2022 dengan stok yang memenuhi kualifikasi ini kira-kira kita mengalami kekurangan sekitar 120.000 ekor. Tetapi domba kita surplus kira-kira 180.000 ekor. Jadi domba di Jawa Timur dari yang tersedia untuk Idul Kurban, apakah sisi kesehatannya ataukah dari sisi persyaratannya, kira-kira kita masih surplus antara 180 ribuan surplusnya. Nah, artinya
Untuk sapi kita aman, untuk kambing kita kekurangan kira-kira 120.000, tapi untuk domba kira-kira kita surplus 180.000. Simon Alfredo melaporkan. Terserang hama cacar, hasil panen cabai rawit mengalami penurunan drastis. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab rusaknya tanaman cabai. Akibatnya harga cabai kembali mengalami kenaikan sejak 3 hari yang lalu di tingkat petani. Dari 40 ribuan naik menjadi 53 ribuan per kilogram. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di wilayah Dadapan Kulon Pujon, Kabupaten Malang. Di lahan pertanian ini cukup banyak ditanami berbagai jenis sayuran dan juga cabai. Saat ini harga cabai rawit sudah mengalami kenaikan kembali sejak 4 harian yang lalu. Sebelumnya harga cabai berada di kisaran 40.000 dan kini perlahan merangkak naik sampai sekarang di harga 53 ribuan per kilogram di tingkat petani. Kondisi ini disambut syukur para petani karena dengan harga 53.000, modal sebenarnya sudah bisa kembali. Hanya saja akibat serangan hama cacar, hasil panen berkurang banyak. Menurut salah seorang petani di kawasan Dadapan Pujon menjelaskan, saat ini hama cacar cukup banyak yang menyerang tanaman cabai, sehingga hasil panen berkurang dan harganya melonjak naik. Untuk gimana untuk harga cabai kecil sekarang, Pak? Ya, alhamdulillah melonjak terus. Melonjak terus? Iya. Sampai saat ini berapa, Pak, sekilonya? 53 apa 52 gitu Oh, loh. 52 ya? Iya. Beberapa minggu yang lalu masih 4 sekian ya? Iya, Sekarang 5, 52 53. 52, 53. Di tingkat petani, Pak ya? Iya. Pak, kondisinya gimana, Bang? Dengar-dengar banyak cacar juga, serang cacar, Pak ya? Iya. Kan hujan terus Ya. lebat itu penyakitnya tuh banyak sekali tuh. Cacar, Pak ya? Iya, cacat. Berkurang berapa persen hasil panen, Pak, kalau sudah kena cacar gitu? Kalau musim hujan ini Ya. kan masih pertumbuhannya masih terus. Hmm. Itu masih Ya. petilnya itu masih ada, itu berkurangnya ya sekitar 30-40%. Persen. Tapi dengan harga segitu untuk modal masih kembali, Pak, tentunya, Pak ya? Kembali. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Memasuki tanggal merah libur nasional memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni, arus kendaraan yang masuk dan keluar dari Kota Batu terlihat lancar dan cenderung sepi, serta tidak terjadi antrian panjang maupun penumpukan kendaraan. Beginilah yang terlihat di kawasan jalan masuk wilayah perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Tanggal merah libur nasional memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni, arus kendaraan yang melintas masuk ke Kota Batu maupun sebaliknya terlihat lancar dan cenderung sepi. Berbeda dengan ketika libur kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis kemarin. Kendaraan yang masuk ke Kota Batu terlihat lumayan ramai di kawasan Jalan Raya Pendem sampai dengan Jalan Raya Beji. Kendaraan yang melintas didominasi roda 4 pribadi maupun bus-bus pariwisata. Tidak hanya itu, di Jalan Abdul Ghani menuju Taman Makam Pahlawan, arus kendaraan juga terlihat tidak ada penumpukan dan jalan malah terlihat lebih lengang dibanding hari biasa. Menurut salah seorang sukarelawan pengatur lalu lintas menjelaskan, arus kendaraan yang melintas menuju kawasan Selekta terlihat lancar dan cenderung sepi dan bahkan bus pariwisata tidak banyak yang melintas. Di rest area Sidomulyo pada pukul 10 pagi terlihat hanya satu bus yang parkir mengantar wisatawan dan kemungkinan arus kendaraan bisa meningkat pada menjelang siang karena kondisi pagi hari suasana Kota Batu terlihat mendung dan hujan rintik-rintik. Libur libur tanggal merah ya? Gimana arus yang masuk Batu ini? Ya, aman, lancar, lancar terkendali. Tapi biasanya padat ya? Padat biasanya jam segini udah padat. Sekarang kok tumben ini? Ya, mungkin nanti sore mulai. Nah, ini yang masuk rest area gimana? Agak rame? Ini lumayan ramai lah. Rame. Biasanya sampai berapa habis biasanya masuk gini-gini? Ya, ada 10 gitu. 10? Liburan ini. Oh, berarti yang yang petik apel ya berarti ya? Tapi sekarang kok sepi ya? Ya, Sampai jam berapa ramenya nih? biasanya sampai jam 3 gitu. Jam 3. Ini ramenya setiap akhir pekan. Kalau sama akhir pekan ramean mana biasanya? Ya, biasanya kalau tanggal kamera ini juga ramai, Pak. Rame ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Jumlah armada mikrolet yang beroperasi di Terminal Kota Batu berkurang pada tanggal merah hari libur nasional. Berkurangnya armada yang beroperasi ini karena menurunnya jumlah penumpang. Para sopir tidak hanya menunggu di dalam terminal tetapi juga mangkal di rest area untuk mengangkut wisatawan.
Beginilah suasana rest area Sidomulyo, Kota Batu pada tanggal merah memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2022. Deretan mikrolet parkir dan mangkal siap untuk mengangkut para wisatawan yang datang ke berbagai tempat wisata di Kota Batu. Kondisi ini berpengaruh pada suasana terminal Kota Batu yang terlihat lebih sepi mikrolet dibandingkan pada hari biasa. Berkurangnya jumlah penumpang pada libur nasional berdampak pada sebagian sopir yang tidak beroperasi karena lebih memilih mengerjakan kegiatan lainnya, sehingga di dalam terminal hanya terlihat beberapa puluh mikrolet yang mengantri menunggu keberangkatan. Tidak hanya itu, kondisi badan jalan yang biasanya ramai menjadi salah satu penyebab berkurangnya atau tidak beroperasi sebagian angkutan umum, terutama di jalur-jalur utama yang menuju kawasan wisata. Menurut salah seorang sopir jurusan Batu Gunung Sari menjelaskan, hari libur pada umumnya jumlah armada yang beroperasi akan berkurang, walaupun untuk jurusan Batu Gunung Sari tidak begitu berpengaruh karena tidak melintasi kawasan wisata. Di terminal Kota Batu hanya tinggal beberapa puluh mikrolet yang menunggu keberangkatan di dalam terminal, dan sisanya lebih memilih mencari penumpang di jalan, termasuk angkutan umum jurusan Batu Pujon Ngantang yang menunggu penumpang di kawasan depan Pasar Kota Batu. Kalau libur, kalau khususnya untuk Batu Gunung Sari itu nggak ada pengaruhnya, Pak. Karena kan Batu Gunung Sari nggak ada tempat wisata. Iya, iya. Kalau Batu Gunung Sari itu kan angkutan pedesaan, jadi nggak ada dampaknya, Pak. Iya. Tapi untuk penumpang gimana sekarang? Penumpangnya ya sekarang sudah turun, Pak. Sudah. Ya turunnya ya hampir 50% lebih. 50% lebih, Pak ya. Oh, jadi nggak pengaruh. Tapi untuk arus lancar aja, Pak? Lancar aja, lancar ya. Berarti kalau gini terminal juga terlihat berkurang Pak armada ya? Ya berkurang untuk jalur-jalur lain, karena kan ada yang wisata. Berarti sebagian lebih memilih Pak ya, lebih memilih di peti kapal ya, dibanding. Tapi kalau Bapak sendiri ya Pak? Saya sendiri memang nggak pernah ikut peti kapal. Jadi ngelain sendiri aja Pak ya? Ngelain kita di jalur. Pak sebagai sopir harapannya apa ke depan Pak, lihat kondisi yang seperti ini Pak? Ya, ini kan ini sudah perkembangan zaman Mas, jadi ya, mau nggak mau kita harus mengikuti ya mungkin dengan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik. Gitu. Lebih baik aja Pak ya. Oke. Tapi kalau libur gini jumlah armada yang beroperasi ada berkurang? Berkurang Pak, ya berkurang sekitar 20% lah. Oh 20% Pak ya. Libur mungkin Pak ya? Libur kan orang-orang kebanyakan punya pekerjaan sampingan, rata-rata petani kan. Oh gitu. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Melukis di media kanvas merupakan suatu hal yang lumrah. Namun di Kota Malang, seorang seniman memanfaatkan karung goni bekas untuk menghasilkan karya lukisan yang menarik. Hasil karya yang dihasilkan pun bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Berawal dari melihat adanya tumpukan bekas karung goni saat dirinya berjalan ke pasar, kemudian muncullah ide untuk melukis dengan media karung goni. Ia kemudian membeli satu dan melukis di media karung goni bekas. Hasil karyanya pun kemudian dipamerkan dan dibeli dengan harga mahal. Dari sinilah ia kemudian beralih dan melukis di media karung goni. Setiap hari saat akan melukis, dirinya selalu memilih tempat yang sejuk seperti di pinggiran sawah, pinggir sungai maupun lokasi yang selalu memberi inspirasi untuk melukis. Bahkan dalam melukis, dirinya juga mengambil tema yang berkaitan dengan Malangan. Namun dilukis sesuai inspirasi yang dimiliki, seperti topeng, wayang, bahkan wisata di Malang. Hafidz Ilmi mengaku dirinya mulai melukis di karung goni bekas sejak tahun 2015. Sebelumnya ia melukis di kayu-kayu bekas. Dari karya yang dihasilkan, dirinya menjual dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp4.000.000, tergantung jenis dan ukuran. Lukisan di karung goni bekas yang dihasilkan juga banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari Pulau Jawa hingga luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sumatera hingga Papua. 2015 baru ketemu goni ini di pasar. Saya jalan-jalan ke pasar, ada orang mikul kacang gitu kan, cengkeh kok goni unik dan bertumpuk dan banyak itu sekali. Dan saya coba beli satu, saya lukis dan hasilnya saya pamerkan kok terjual gitu dan mahal. Akhirnya saya sampai sekarang gitu, 2002. Waktu itu melukis apa Pak? Waktu itu melukis penari Bali. Pertama kali saya melukis penari Bali, dibeli wali kota Batu yang dulu Pak Edi. Waktu itu dipamerkan juga di komunitas di Akar Rasa di Batu, di balai kota. Nah, kalau biasanya itu kan goni itu kan kalau di tas sudah biasa. Ya. Ini masih memang fokus di lukisan. Fokus di lukisan memang. Mulai dari awal saya memang dilukis. Kalau tas baru-baru ini sih baru 1 tahunan ini lah. Itu nggak sampai 6 bulanan lah. Itu pun permintaan konsumen. Jadi ada orang minta
bikinin tas Mas, tapi dari goni dilukis ini. Baru saya coba itu. Sebenarnya nggak pernah bikin tas sih. Cuma baru kali ini. Kalau lukisnya udah 2015 itu. Mas, kalau melukis di karung goni ada kesulitan nggak dibanding dengan melukis di benda-benda yang? Kesulitannya banyak sih sebenarnya. Tapi tergantung kita kan lebih menyiasatinya gimana. Jadi kalau kesulitannya kadang setiap goni nggak ada yang utuh. Kadang ada yang bekas gancu, ada yang sobek. Jadi harus pintar-pintar milih. Kalau enggak dilapisi lagi, dikasih koin goni lagi di kayak kolase gitu. Simon Alfredo melaporkan.